ketika kita terus menulis. Nah, jadi nggak usah dipikirin ya penilaian orang tentang tulisan kamu jelek atau bagus gitu. Iya. Aku mulai pede. Saya gini loh, tas saya ternyata toko heroik. Gunung sebesar Kongga aja bisa dia musnahkan. Yang dalam pikiran aku setelah baca itu, kenapa anak-anak Indonesia kok lebih padahal yang men gitu. Heroik yang di luar ya. Di usia seperti sekarang itu kan ya. Jujur di usia kita ini kan biasanya kita udah malas ya Mbak ya. Ya benar nggak sih? Malas, tapi gini, aku pengen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi bersama gue Lia Lubis di podcast Coba Cerita, dengerin yuk. Nah teman-teman, mari kita sapa dulu narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Mbak Lita, seorang penulis fiksi. Dimana hari ini kita bakal diceritain nih ya tentang proses perjalanan sampai akhirnya di umur yang udah kepala 5 ya Mbak ya, bisa menghasilkan banyak buku. Nah ini sebuah ibaratnya Mbak Lita ini sangat-sangat menginspirasi. Nah pengen nih hari ini Mbak Lita berbagi dong cerita gimana sih asal muasalnya sampai akhirnya Mbak Lita itu bisa menyadari bahwa oh ternyata bakat aku tuh menulis loh. Nah gimana tuh Mbak? Terima kasih untuk kesempatannya Mbak Lia. Sama-sama. Jadi aku tuh mulai sadar kalau aku punya ini passion di situ tuh dalam sekitar 5 tahun terakhir lah. Walaupun memang sejak kecil sih aku udah suka nulis ya, walau di diary. Karena sih aku waktu masih kecil langganan majalah apa sih Ananda gitu, aku kirim walaupun memang belum pernah tembus gitu. Iya. Nah terus seiring waktu perjalanan hidup ya, aku mulai kerja udah malang melintang juga gitu. Terus terakhir setelah rumah tangga aku sempat ngajar gitu kan ya. Iya. Waktu itu di Kendari aku ngajar sekitar kayaknya lebih 5 tahun deh. Terus di 8 tahun terakhir suami pindah lagi lebih ke daerah lagi. Oke. Ke Kolaka. Kolaka ya namanya. Kolaka, Kabupaten Kolaka waktu itu. Bagian dari Kabupaten Sulawesi Tenggara juga. Kalau Kendari kan ibu kota provinsi. Betul. Ya. Terus di Kolaka aku tuh aktivitasnya, aku memang belum kerja, awalnya aktivitasnya di organisasi kayak Dharma Wanita gitu kan. Oh ya. Nah, terus anak-anak juga kan udah besar. Ya kakak waktu itu udah mulai kuliah di Jakarta, tinggal adik. Aktivitas aku di rumah gak ada gitu ya. Aku mulai sih nulis tuh di laptop, aku mulai bikin cerita-cerita pendek, terus aku save kan, save gitu. Tapi aku belum pede, aku nulis aja ngetik aja bisa karena ada aktivitas kan. Iya. Terus tiba-tiba di medsos, di akun Facebook teman gitu ya, ada teman tuh share tentang kursus menulis fiksi gitu. Aku kayak ada loh gitu ya. Asalnya aku udah nyari tapi nggak ngerti aku nyari kemana. Gitu. Akhirnya aku nanya. Ya, ternyata cuman kursus, bukan cuman ya, ilmu itu kan walaupun ini tetap berarti ya. Betul. Justru aku dari situ aku mulai percaya diri untuk mempublish tulisan aku. Nah, terus aku ikut kursus menulis di WA, masih orang Sulawesi Tenggara juga. Di situ aku dimotivasi juga, udah nulis aja Mbak gitu. Apa-apa ya, aku nggak pede. Kalau nulis itu nggak harus bagus kok gitu. Kita bisa menulis, tahu tulisan kita itu salah ketika kita terus menulis. Nah, jadi nggak usah dipikirin ya penilaian orang tentang tulisan kamu jelek atau bagus gitu. Iya. Aku mulai pede. Akhirnya ada teman juga, udah tuh cerpen yang udah dikumpulin, bikin buku aja gitu. Terus aku juga bikin buku ini kan. Ini buku yang pertama ya Mbak ya? Pertama. Iya. Sama nilai sebenarnya yang satunya itu kumpulan cerpen nilai sebuah kan. Bahagia Hilang. Bahagia Hilang judulnya. Iya, Bahagia Hilang. Aku tuh ngumpulin di laptop aku tuh ini sama yang Bahagia Hilang itu. Jadi pertama tadi 2 buku sekaligus sebenarnya. Langsung. Ya, karena yang profesional Mbak, bukan pemula. Bukan profesional karena aku kan udah punya saving tulisan. Iya, udah banyak ya nge-save ya. Udah nge-save, terus aku akhirnya udah bikin buku aja. Tapi kalau ke
kan penerbitan itu ada penerbitan mayor sama indie. Mayor itu kan kayak Gramedia gitu ya. Aku mau belum pede dong. Betul. Kalau kayak Gramedia udah penerbitan indie aja gitu. Itu sih berbayar ya. Karena aku nggak mikir dulu. Aku mikirnya pada saat itu memang aku mulai, setelah aku ikut kelas menulis itu, aku ingin tulisan aku itu menginspirasi kebaikan buat orang banyak gitu aja. Aku kan ingin bermanfaat. Aku bisa apa gitu kan? Mungkin insya Allah dengan tulisan-tulisan yang ada di buku ini ada message yang bisa tersampaikan, orang yang membacanya bisa ini gitu, bisa terinspirasi. Jadi awal mulanya ikut si kelas itu, dan dari kelas itu tuh dimotivasi gitu ya Mbak untuk disalurin ke penyalur-penyalur atau penerbit-penerbit yang bisa mempublish bukunya. Gitu. Oh, luar biasa ya Mbak ya. Ya gitu enggak ya begitu Mbak. Nah artinya kan setelah dari situ Mbak udah mulai tambah pede dong ya? Ya, aku mulai pede karena waktu itu aku juga ikut bedah buku ya. Kebetulan suami waktu itu pernah jadi kepala dinas pendidikan di Kapolaka. Ada momen hari guru, jadi kan biasa diisinya dengan bedah buku. Gitu. Aku coba deh, itu juga tadi aku gak pede kan. Cuma teman-teman udah nggak apa-apa, ibu tipis gini malu lah, enggak, udah ikut aja gitu. Kan nggak ada, aku sih agaknya kan nggak ada loh orang tua yang bisa bikin gitu ya. Aku itu aja yang merasa aku ikut tuh. Mulai di situ aku mulai tambah percaya diri, dan aku pikir kan aku sudah mulai agak di sekitar aku aja ya. Aku tuh mulai tahu Bu Elita itu nulis gitu. Aku nggak mungkin terpaku hanya 1-2 buku. Aku mulai buat lagi buku selanjutnya. Artinya yang paling banyak memberikan support itu keluarga atau justru dari teman-teman si komunitas ini gitu? Teman dan keluarga juga nomor 1 sih. Gitu. Teman sih kan ya, teman ya namanya sama sih, tapi yang mendorong utama sih ya suami, anak-anak gitu kan. Ya emang aku selama ini kan gak ada kegiatan, pikir ya udah ini dia sukanya di sini. Kalau suami kan lebih gitu. Ini kan sukanya di sini, aku support aja apa yang dibutuhkan sama istri aku gitu. Support aja. Support apa tuh Mbak kira-kira? Support yang moral dan material. Luar biasa ya soalnya. Ya artinya kan bakat tanpa diiringi kemampuan juga nggak akan bisa sampai publish sebanyak ini buku kan gitu ya Mbak ya. Bener nggak sih? Harus kita nggak bisa sih sendirian ya hidup ya. Betul. Kita makhluk sosial ya. Kalau misalnya aku jalan sendiri nggak bisa juga. Support dari banyak orang yang buat aku berani. Gitu. Artinya tulisan Mbak dari buku-buku ini berkembang dong ya, dari asal mula yang pertama sampai akhirnya yang terakhir. Gitu. Aku sih biasa. Aku mulai ini, tapi mungkin inti yang membuat aku ini juga gitu. Kok di usia seperti ini masih tuh ada nggak sih yang bilang emang bisa? Ada kan orang ya maklum lah namanya masyarakat kan, ada yang mensupport, ada yang di belakang, ada netizen dan haters. Gitu maksudnya. Nah kalau itu gimana Mbak? Cerita dong. Haters pasti ada. Ada ya. Aduh, mentang-mentang apa gitu. Misalnya aku dulu suami kan kepala dinas, istri kepala dinas. Gitu. Jadi karena kepala dinasnya yang dilihat bukan potensinya. Kan gitu ya, misalnya gitu di cover lah gitu. Terus ada juga, tapi ya sih aku sih lihatnya itu hanya seberapa persen. Yang lebih banyaknya aku lihat mereka mensupport gitu. Mensupport karena ya itu tadi gitu. Kebetulan kan Kabupaten Kolaka juga kabupaten yang kabupaten kan, masih daerah gitu. Mungkin buat mereka saat itu penulis itu masih jarang gitu, masih. Tapi belum ada waktu aku itu belum ada. Aku kan melihat penulis itu banyaknya di Jakarta ya. Bener nggak sih, subur gitu kan ya, di kota-kota besar. Nah sekarang ada penulis daerah yang ibaratnya akhirnya bisa disupport sama sistem pemerintahan juga berarti sampai akhirnya bisa dikenal ke banyak tempat. Nah itu maksud saya tuh yang saya ingin tanyakan adalah gimana tuh Mbak sampai akhirnya bisa mempublish buku segini banyak tuh gimana caranya? Maksudnya publish ini ya? Gini, kalau mempublishnya sih mungkin gini, karena aku mulai dari yang aku memang orangnya mungkin terlalu ini ya. Pokoknya kalau ada apa aja aku suka, pertama sih di medsos dulu, tapi terbantu setelah aku ikut bedah buku kan. Setelah bedah buku terus aku mulai ikut
pedean, terlalu kepedean kan. aku ya ikut bagus dong. Bukunya dibikin lomba deh gitu. Kan dia semakin banyak orang yang baca gitu. Oh iya. Lomba deh, basic bukunya pada saat lomba itu buku aku gitu. Kalau untuk di Kolaka sih seperti buku Kongga itu alhamdulillah sertanya sampai 100 waktu itu. Aku ikutin lomba dongeng, terus apa lagi? Resensi buku sama satu lagi gitu. Apa basic buku ini aja gitu. Oh, jadi Mbak Litanya memang orangnya aktif untuk ikut-ikut itu aku ya. Aku coba publish dengan caraku sendiri aja karena kan penulis pemula ya, siapa sih yang mau lihat gitu. Betul. Kalau aku nggak gitu, siapa yang mau liatin buku aku gitu. Nah, justru itu loh maksudnya yang membedakan seorang Mbak Lita dengan penulis lain. Ada kan orang yang lebih mengedepankan bukunya, kan gitu ya. Tapi aku lihat semangatnya ini loh Mbak Lita, selain menulis, artinya Mbak Lita ikut dalam berbagai event-event gimana caranya supaya Mbak Lita dikenal, kan gitu ya. Kesana, kayak sebelum mungkin aku kemudian atau gimana? Iya, justru itu yang aku ibaratnya hebat gitu loh, maksudnya di umur yang kepala 5 Mbak Lita masih mau ikut perlombaan ini ya kan, bedah buku ini gitu kan. Nah tapi kalau misalnya yang salah satu juga yang pengen aku angkat adalah Mbak Lita ini kok concern banget sama cerita yang mengedepankan kearifan lokal. Yes, itu gimana asal mulanya sampai gue mau ngangkat ini gitu, karena kan penulis yang lain banyaknya fiksi, horor, romance gitu kan. Waktu bedah buku ini, kan salah satu narasumber bilang gini, dia bilang kita semua, memang kan waktu itu materinya kepenulisan juga ya. Kita semua katanya di orang Sulawesi sini tahu cerita Malin Kundang. Kita tahu semua tentang Panggung Perahu. Coba deh katanya, ibu-ibu bapak di sini bergeser deh ke Sumatera, ke daerah asalnya Malin Kundang. Tanya sama mereka, tahu nggak cerita Kongga Aha? Aku tuh kayak gitu loh. Nanti dia juga ya gitu kan. Sementara ini loh Mbak, cerita Kongga ini salah satunya itu asal usul berdirinya Kolaka. Oh gitu. Nah, ini selalu dibacakan setiap ulang tahun Kolaka. Nah, dan mirisnya aku, setelah aku kan sebelum buat buku ini aku adakan riset kecil-kecilan ya. Aku adakan riset, selain ke narasumber aku adakan questionnaire. Anak-anak Kolaka sendiri nggak ngerti, dia tahu Kongga apa, burung. Tapi isi dari cerita ini mereka nggak tahu. Itu penulisan buat aku kan. Iya. Aku tertantang banget, aku bilang harus bikin deh. Gitu, bikin ini, salah satunya itu. Kan kalau dilihat di dalam ceritanya ini ada tokoh heroik namanya Tasaya Mbak ya. Ini kan cerita tentang seekor burung Kongga itu yang besar, kayak seperti burung zamannya kayak elang gitu apa? Elang tapi yang besar banget. Oh, adanya hanya di Sulawesi? Nggak tahu juga ya. Katanya sih dulu dia hidupnya di atas pegunungan pegunungan di Kolaka, pegunungan di Kolaka. Dia mengganggu ini penduduk. Okay. Awalnya dia makannya ternak gitu ya. Lama-kelamaan ternak habis, dia makan manusia juga. Oh gitu. Nah, itu akhirnya ada salah satu tokoh masyarakat, itu tokoh masyarakatnya itu Wasasi, dia orang tua ya. Dia bilang, aduh kumpulin kan warga. Waktu itu belum ada Kolaka, belum ada kerajaan Kolaka itu. Kalau kerajaannya kerajaan Mekongga, belum ada kerajaan Mekongga, belum ada Kolaka. Jadi ngumpul masing-masing daerah-daerahnya belum disebut daerah kabupaten atau desa gitu ya. Tapi si Wasasi ini memang tokoh yang dipercaya sama masyarakat itu. Dan kumpulkan mereka, kita harus basmi Kongga gitu ya. Kita harus basmi Kongga. Terus mereka kan nggak punya kekuatan apa-apa. Waktu itu ada seorang orang kayak dewa gitu ya, Lalu Balangi namanya. Itu kayaknya mereka percaya bahwa ini dia punya kekuatan deh gitu. Dia punya kekuatan, jadi hubungi Larung Balangi. Akhirnya Larung Balangi yang koordinasi bagaimana caranya memusnahkan Kongga. Nah di situ kan pada saat memusnahkan Kongga butuh umpan Mbak. Umpan untuk Kongga itu kan dia akan datang kalau ada binatang, hewan ya, ada manusia gitu.
Jadi umpannya sih? Umpannya itu umpannya kerbau tapi satunya harus manusia. Oh gitu. Nah, Oke. Terus akhirnya diadain sayembara kan, sayembara. Siapa yang mau mendampingi kerbau untuk menjadi umpan? Oh enggak, ada yang mau. Gitu. Akhirnya itu beberapa hari akhirnya ada Tasahea namanya. Tasahea itu yang pada akhirnya membasmi Kongga. Inspirasi aku tuh gini loh, Tasahea ternyata tokoh heroik. Burung sebesar Kongga aja bisa dia musnahkan. Yang dalam pikiran aku setelah baca itu, kenapa anak-anak Indonesia kok lebih padahal yang heroik yang di luar ya. Tasahea yang menjadi tokoh heroik yang anak-anak kagumi. Nggak kenal, Mbak. Nggak tahu bahkan. Itu juga yang jadi tantangan aku. Ini buku harus berpublish secara, kalau perlu ya secara nasional orang tahu deh. Gitu. Iya. Berarti kita mencoba dari buku-buku Mbak ini mengangkat tokoh heroik lokal tadi ya, Mbak ya. Salah satunya. Iya. Jujur aku nggak pernah dengar loh Mbak cerita ini, Mbak. Kalau nggak Mbak cerita. Sama aja nggak tahu kalau nggak diceritakan secara detail. Ya. Luar biasa ya. Artinya kan untuk membuat satu buku yang menurut Mbak tipis ini ada risetnya, ada pesan dan maksud dan tujuannya, gitu kan ya. Ada pesan moralnya. Gila, luar biasa nih Mbak Lita nih. Nah, sorry kalau misalnya kemarin katanya ikut lomba apa gitu yang akhirnya dimenangkan itu apa Mbak? Oh, aku ikut di program akuisisi yang diadakan Badan Riset. Nah, itu tuh gimana ceritanya Mbak? Kan memang BRIN itu selalu... Ini bawa buku ini juga? Iya. Oh, luar biasa. Setiap tahun itu BRIN adakan program akuisisi, salah satunya mengangkat budaya lokal kan. Dan satu bukan lomba sih ya sebenarnya. Dia program aja, dia diadakan kompetisi mungkin ya. Salah satunya adalah cerita bergambar, cerita rakyat. Jadi aku masukin. Tapi dalam bentuk mereka punya dua, bisa kita naskah yang dimasukkan, naskah yang belum berupa buku, dan juga boleh juga yang berupa buku yang sudah diterbitkan. Boleh. Jadi karena aku punya ini, aku coba masukin gitu ya, masukkan di BRIN. Ternyata alhamdulillah lolos. Oh, luar biasa. Kita kasih selamat dulu kali ya buat Mbak Lita. Artinya kan ternyata apresiasi dari masyarakat besar terhadap buku-buku yang kearifan lokal ini. Nah, kalau boleh Lia sedikit untuk ibaratnya berbagi nih kisah sukses ke teman-teman sobat cerita. Apa sih Mbak yang sebenarnya jadi modal utama yang akhirnya Mbak bisa bilang gue nih di umur yang ke-50 nggak berhenti yang namanya berkarya, lo harus kayak gue dong. Nah itu apa ya ibaratnya modal sampai bisa seperti Mbak? Gini sih, di usia seperti sekarang itu kan ya, jujur di usia kita ini kan biasanya kita udah malas ya Mbak ya benar nggak sih? Malas, tapi gini, aku tuh pengen gini, aku pengen bermanfaat deh buat orang gitu kan. Aku ingin gimana caranya aku bermanfaat buat orang banyak ya Mbak ya. Kalau orang sedikit sih mungkin kita, tapi orang banyak gimana gitu. Setelah aku tahu aku di menulis, aku juga mulai aku bikin nulis itu aku ingin menginspirasi kebaikan. Jadi aku berusaha fokus setiap buku-buku aku buat itu ketika dibaca oleh pembacaku, mereka terinspirasi dengan isi kebaikan yang ada di dalam gitu. Jadi itu sih mungkin kenapa aku semangat gitu ya. Pengen berbuat baik loh, berbuat banyak. Gua nggak punya gitu kan. Gua nggak punya, aku nggak punya apa-apa. Jadi kali dengan tulisan-tulisan aku, insya Allah itu menjadi pahala jariah buat aku. Bahwa orang-orang ketika membaca tulisanku, oh iya ternyata begini ya, oh harus begini ya gitu. Nah kalau seandainya tuh aku misalnya di umur yang juga kurang lebih nggak beda lah ya, artinya pengen baru ingin memulai nih Mbak. Masalahnya banyak gini, bakat aja gue nggak tahu apa nih, kan gitu kan ya. Nah pasti Mbak Lita juga kan dulu awalnya nggak langsung ngerti juga. Nah itu gimana ceritanya? Kayaknya gini deh, setiap orang kan Allah kasih talent ya, talent gitu. Iya betul. Kebanyakan sih mungkin dari kita di usia kita ini nggak percaya diri gitu. Kalau aku sih gini, pesan yang bisa aku sampaikan buat teman-teman yang memang usia kita, ketika kita ngerasa gini loh, gue kayaknya kalau dagang gue bisa deh gitu. Kan gitu misalnya ya ini contoh aja gitu. Udah nih kalau gitu
coba beraniin aja gitu loh. Jangan kan orang kadang gini, kayak saya nulis gitu ya, aku gini loh, kalau nggak dibaca orang gimana gitu kan. Tapi aku kan nggak dimotivasi sama teman-teman guru terutama ya, bahwa nulis aja gitu. Apa yang kamu suka, kembangin aja sesuai kemampuan kamu. Jadi gitu juga ya. Teman-teman yang lain kalau merasa gini, gue kayaknya punya pasti semua orang sadar kok dirinya tuh punya talent di mana ya. Cuman ada ketakutan aja ya. Itu jangan diikutin. Ikutin aja. Oh, gue kayaknya dagang jago nih gitu. Gue coba aja deh, gue gak punya modal, ya udah ngedagangin jualin dagangannya teman misalnya. Iya, ada juga kan kadang orang nggak merasa bahwa storytelling itu bagian daripada passion, mendongeng. Kayak kemarin aku ketemu teman yang mendongeng, ada juga yang merangkai bunga. Itu banyak deh gitu ya, yang kadang-kadang karena nggak pede dianggap itu sesuatu yang kecil. Padahal kalau digali Mbak Lita, insya Allah aku juga belum besar ya Mbak. Cuman kalau kita coba terus, kalau aku percaya Allah kan hanya suruh kita itu ikhtiar. Betul. Hasil itu urusannya Allah gitu. Jadi kita berbuat aja nih. Apa sih ini yang buat kita suka dan itu kebaikan, jelas harus kebaikan ya. Udah urusan hasilnya seperti apa. Emang aku punya cita-cita besar pengen jadi penulis terkenal gitu ya. Itu katanya boleh gitu. Gitu. Tapi kan gimana kalau kita sudah punya goals setinggi itu, pasti effort kita juga besar gitu. Nah, itu effort apa yang akhirnya Mbak lakukan? Aku nulis terus. Aku baca terus. Researchnya tambah banyak. Researchnya kalau misalnya memang, tapi semua tulisan sih harus research. Walaupun misalnya kebanyakan kalau tulisan fisik kan researchnya lebih banyak cerita dari teman. Betul. Harus itu artinya juga ada mentor yang selalu nambah ilmu nggak sih biasanya gitu kalau misalnya? Kalau mentor jelas sama ilmu Mbak. Gitu ya. Terus sharing sama teman-teman. Kita harus, kalau aku penulis, setiap passion kita, setiap apa yang kita lakukan, kita harus punya komunitas. Kalau aku saranku gitu. Punya komunitas harus ada komunitas. Karena kan nanti saling semangatin. Kalau satu misalnya, aduh gue lagi nggak mood nih, kan udah disemangatin lagi. Iya, berbagi juga masukan ilmu dari teman-teman lain. Jadi kalau aku gitu sarannya, kalau misalnya kita udah, ini kayaknya gue di sini deh, kumpul deh tuh sama-sama yang sama kita yang kita kerjain. Iya kan, kelihatannya memang produknya buku yang cuman mungkin nggak nyampe 20 halaman. Tapi kan di belakang ini banyak yang Mbak ya. Bener nggak sih, dari mulai mikirin sampulnya, mikirin isinya, mikirin untuk gimana caranya supaya bisa sampai ke tangan pembaca. Bener nggak sih? Bener. Waduh, harus banyak nih bedah buku. Ini baru satu ya Mbak. Ini aku belum kasih lihat nih. Banyak banget nih ternyata buku-buku Mbak Lita yang bisa kita dapetin di mana nih Mbak? Kira-kira kalau mau beli atau mau coba baca, tadi katanya ada apa, e-book ya? Di e-book ya? E-book itu ini. Ini ada di e-book ya? E-booknya Badan Riset ya. Ini bisa di-download secara gratis kalau ini. Bisa di-download secara gratis. Kalau nilai sebuah yang ada buku aku satu kumpulan cerpen itu ada link yang aku share ya sama Mbak. Boleh, nanti kita akan announce linknya di kalau buku yang ini aku baru seputaran Sulawesi Tenggara, aku titipnya di toko-toko Sulawesi Tenggara. Cuma kalau memang teman-teman di Jakarta atau kota-kota besar lain ya mau, itu boleh langsung ke aku dulu. Gitu. Langsung kontak person aku aja. Alhamdulillah akhirnya kita bisa ikut menikmati tulisan-tulisan Mbak Lita. Iya. Senang banget nih hari ini, salah satu sebuah motivasi ya Mbak ya, untuk kita nih ibu-ibu di rumah yang umurnya di atas 40 pengen tetap berkarya. Nah, ini cerita Mbak Lita ini sangat menginspirasi. Mudah-mudahan teman-teman yang mungkin nanti mau bertanya langsung bisa saya cantumkan IG Mbak Lita ya. IG Mbak Lita langsung, atau mungkin bisa ke Coba Cerita untuk email pertanyaan, atau mungkin punya cerita serupa, atau email langsung ke DM Coba Cerita 177. Nah, sebelum pamit saya ucapkan terima kasih banyak untuk Mbak Lita. Sama-sama, luar biasa loh Mbak.
udah dipanggil di podcast ini luar biasa. Ya, Masya Allah. mudah-mudahan nanti teman-teman kita di Kendari bisa punya wadah yang luar biasa kayak Mbak Lita ya. Oh iya, amin. Bisa diundang ke sini maksudnya. Oh iya, untuk boleh. ada apa lagi nih yang bisa menginspirasi teman-teman lain diundang ke podcast nanti kita. Aku share banyak-banyak deh pokoknya. Terima kasih. Nah, terima kasih juga buat tim podcast Coba Cerita dari Coach 17, ada Mbak Lia, Mbak Hani, yang lain juga. Mudah-mudahan apa yang kita ceritakan ini bisa bermanfaat ya Mbak ya. Amin. Oke, nah teman-teman kalau mau saksikan video saya bisa langsung ke channel YouTube Coba Cerita, dan jangan lupa untuk like, subscribe, atau pencet loncengnya. Nah, kalau mau lihat video-video sebelumnya juga boleh. Nah, insya Allah kita bertemu di episode selanjutnya. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.